Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bidan Muriani SST MKM dengan NIDN 0124119101. Saya adalah dosen program studi Sarjana Kebidanan di Institut Kesehatan Sumatera Utara. Di kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan NIFAS. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Mata kuliah ini merupakan salah satu dari mata kuliah inti di program studi Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Sumatera Utara. Mata kuliah ini memuat tentang manajemen nifas pada ibu dan bayi, adaptasi fisiologi nifas, aspek psikologi dan kultural pada nifas yang berhubungan dengan laktasi, nutrisi biokemistri masa nifas, teknologi dalam breastfeeding, masalah dalam proses menyusui, masalah menyusui, dan pilihan menyusui pada ibu bekerja, serta pencatatan dan pelaporan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang saya bawakan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses adaptasi fisiologi masa nifas dan manajemen nifas normal, mampu mengkaji konsep laktasi serta psikokultural serta masalah postpartum, mampu menguasai konsep prinsip dan praktik asuhan postnatal care principle serta menerapkan ilmu dan riset tentang breastfeeding, mampu mengkaji adaptasi ibu dan proses menyusui serta masalah yang dihadapinya, mampu menguasai konsep pemeriksaan postnatal normal dan abnormal serta konsep edukasi pada masa nifas, mampu mengkaji asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan kondisi khusus. Materi perkuliahan yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, proses adaptasi fisiologi masa nifas dan manajemen nifas normal, yang kedua, laktasi, yang ketiga, prinsip dan praktik asuhan postnatal care principle serta menerapkan ilmu dan riset tentang breastfeeding. Yang keempat, adaptasi ibu pada masa nifas dan proses menyusui. Yang kelima, masalah menyusui pada ibu nifas. Yang keenam, proses menyusui pada kebutuhan khusus. Yang ketujuh, pilihan menyusui pada ibu bekerja. Yang kedelapan, pemeriksaan postnatal normal dan abnormal. Yang kesembilan, asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan kondisi khusus. Yang kesepuluh, edukasi pada masa nifas. Yang kesebelas, refleksi praktik klinik dan promosi kesehatan. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan prinsip yang pertama, melakukan penyampaian materi dengan menggunakan PowerPoint, video, modul pembelajaran yang saya buat, serta beberapa referensi baik dari hasil penelitian saya maupun orang lain. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan prinsip yang pertama, melakukan penyampaian materi dengan menggunakan PowerPoint, video, modul pembelajaran yang saya buat, serta beberapa referensi baik dari hasil penelitian maupun referensi dari peneliti lain. Kedua, saya menggunakan pembelajaran langsung, yaitu saya melakukan pendekatan kepada mahasiswa melalui metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah adalah dengan metode ceramah, tutorial, small group discussion, belajar mandiri, dan diskusi. Selama perkuliahan, saya melakukan review kembali materi yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya agar dapat mengukur tingkat pemahaman mahasiswa pada materi sebelumnya. Yang terakhir berupa penilaian yang saya berikan melalui tugas individual dan tugas kelompok sebesar 40%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Hasil pembelajaran ini saya beritahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, di mana saya letakkan di dalam kontrak perkuliahan antara saya sebagai dosen dan mahasiswa agar penilaian tersebut bersifat adil dan transparan. Berikut saya paparkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan NIFAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, baik. Ini kita masuk pada semester baru, di mana pada semester ini saya akan membawakan mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas. Ya, oke. Nah, kita masuk dari poin yang pertama nih, kita bahas terkait masa nifas. Nah, kira-kira nih, sudah pernah tidak mendengarkan apa itu masa nifas? Sudah paham ataupun sudah tahu tidak apa itu masa nifas? Ayo, kira-kira? Ya, oke, Heni. Masa nifas adalah periode pasca kelahiran. Ya, periode pasca kelahiran ya. Nah, oke, jawabannya sangat tepat ya. Periode pasca kelahiran berarti di sini adalah periode di mana sudah selesai dari fase kehamilan sampai fase persalinan, gitu dia. Ya, kita lihat bersama di sini apa sih yang menjadi pengertian dari masa nifas? Ya, kita lihat. Masa nifas adalah periode setelah persalinan di mana organ reproduksi wanita ya berangsur-angsur kembali ke kondisi sebelum hamil. Berarti di sini artinya kembalilah seluruh organ reproduksi wanita ini kembali seperti semula, seperti dia sebelum terjadi konsepsi. Artinya apa? Berarti di sini seorang ibu hamil itu sudah menyelesaikan masa persalinannya. Berarti diistilahkan rahimnya ini sudah kosong ataupun bayinya sudah lahir, gitu dia ya. Nah, masa ini biasanya berlangsung sekitar 6 sampai 8 minggu setelah melahirkan. Itu dia ya. Selama masa nifas, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisik dan hormonal untuk pemulihan. Nah, seperti kita ketahui ya, dari awal masa kehamilan sampai masa persalinan, ada nggak banyak perubahan hormonal yang terjadi dalam tubuh ibu? Ada ya? Nah, misalnya di kehamilan terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Setelah itu, apalagi tujuannya? Dukungan menyusui ya. Di sini kita membantu ibu dalam memulai dan melanjutkan proses menyusui dengan benar serta mengatasi masalah yang mungkin akan timbul. Nah, apa masalah yang akan timbul nanti dari sini? Gitu ya. Bisa saja masalah pada saat menyusui, ASI-nya tidak keluarkah, posisi menyusuinya yang salahkah, gitu dia. Ya, kemudian pelayanan keluarga berencana, ya, memberikan informasi dan pelayanan terkait program keluarga berencana untuk membantu ibu dalam mengatur jarak kehamilan. Nah, inilah beberapa tujuan asuhan masa nifas, ya. Nah, selanjutnya kita masuk terkait pemulihan fisik ya, masih ada lagi pemulihan fisik. Ya, di sini tujuannya membantu ibu dalam proses pemulihan fisik ya setelah melahirkan termasuk pengembalian fungsi organ reproduksi dan pemulihan luka persalinan. Ya, bisa saja pada saat persalinan terjadi luka ya, robek pada saat jalan lahir. Bisa saja persalinan dengan seksio gitu dia. Nah, kemudian kesehatan mental ya, seperti memberikan dukungan fisiologis ya dan membantu ibu dalam menghadapi perubahan emosionalnya ya yang mungkin terjadi selama masa nifas. Karena ada perubahan ya, adaptasi dari dia yang hamil, kemudian bersalin dan siap menjadi ibu. Itu dia ya. Oke, kita lanjut ke tahapan masa nifas. Tadi kita sudah bahas ya, apa itu pengertiannya, apa tujuan kita memberikan asuhan ini. Kemudian kita lihat tahapan masa nifas. Ya, apa saja menjadi tahapannya? Ayo, yang pertama apa? Early Purpurium adalah waktu 0 sampai 24 jam pasca bersalin. Nah, di sini ibu telah diperbolehkan untuk berdiri ataupun berjalan. Berarti ibunya pada saat 0 sampai 24 jam ini ibunya sudah bisa mulai bermobilisasi, tetapi harus dalam pantauan bidan. Kita sebagai seorang bidan gitu ya. Nah, yang kedua adalah immediate puerperium, yaitu waktu ya 1 sampai 7 hari pemulihan pasca persalinan. Ya. Nah, hari pemulihan pasca persalinan, pemulihan menyeluruh terjadi pada alat-alat reproduksi
berlangsung selama 6 minggu. Nah, berarti selama 6 minggu ini terjadilah perubahan ataupun pemulihan seluruh organ reproduksi dari si ibu. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Late puerperium, yaitu waktu 1 sampai 6 minggu pasca persalinan, yakni waktu yang diperlukan oleh ibu untuk dapat pulih sehat sempurna. Nah, waktu sehat bisa berminggu-minggu, bahkan membutuhkan waktu sampai bertahun untuk memulihkan seluruh organ reproduksinya. Karena bukan hanya reproduksi ya, bagaimana bentukan fisik juga harus dipulihkan. Karena dari hamil ya, bersalin, dari hamil yang ada peningkatan berat badan, perubahan pada fisik ya, seperti dari bagian tubuh juga pasti akan berubah. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke adaptasi. Adaptasi fisiologi. Berarti adaptasi itu seperti apa kira-kira? Adaptasi penyesuaian ataupun perubahan. Nah, di sini ibu nifasnya menyesuaikan dirinya nih. Nah, seperti apa gitu dia kira-kira. Nah, ada beberapa fase yang dijalani oleh ibunya. Ya, contohnya adalah fase taking in. Ya, apa itu fase taking in? Nah, persalinan setelah persalinan hari kedua. Ya, yang pertama ada beberapa perasaan ataupun perubahan yang dialami oleh ibu di hari kedua. Nah, pasca persalinan. Nah, contohnya apa? Misalnya perasaan yang dialami oleh ibu ataupun perubahannya. Yang pertama adalah perasaan ibu akan fokus pada dirinya sendiri. Ya, ibu masih pasif dan membutuhkan bantuan orang lain. Karena kita tahu ini masih perubahan ataupun adaptasi sampai hari kedua. Kita tahu ya, ibunya baru mengalami proses. Ya, proses bersalin di mana kita tahu ibunya kondisinya belum pulih kembali, gitu dia kira-kira. Nah, jadi ada beberapa perasaan yang ibunya masih berpikir, nah aku ini gimana? Apakah bisa tidak aku membantu bayiku? Aku sehat tidak? Nah, seperti itu dia kira-kira ya. Kemudian perhatian ibu mulai tertuju pada kecemasan adanya perubahan pada tubuhnya. Dari yang awalnya dia hamil ya dengan kondisi berat badan yang meningkat, ya kemudian dan rahim yang membesar, pada saat sudah lahir bayinya kemudian terjadi perubahan pada anggota tubuh, kemudian pada saat bersalin bisa saja terjadi robekan pada luka jalan lahir. Nah, itu kan merupakan perubahan pada tubuhnya, itu dia ya. Ibu akan mengalami pengalaman waktu bersalin sebelumnya ya. Dia masih mengingat bagaimana proses persalinan yang dihadapi sebelumnya. Nah, jadi dia masih mengingat dan masih muncul rasa cemas dalam dirinya sendiri, itu dia. Kemudian memerlukan ketenangan saat tidur untuk mengembalikan kondisi tubuh menjadi normal kembali. Itulah beberapa adaptasi ataupun perubahan yang terjadi pada fase pasca persalinan sampai hari kedua. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah fase taking hold. Nah, ini adalah perubahan hari ketiga sampai hari ke-10. Ya, apa saja yang terjadi di sini? Ibu merasa khawatir pada ketidakmampuannya merawat bayi dan mulai muncul perasaan sedih ataupun sering kita katakan sindrom baby blues, gitu dia ya. Kemudian ibu mulai memperhatikan kemampuan untuk berperan sebagai orang tua. Mulai muncul di sini rasanya, sanggup tidak aku merawat bayiku? Aku mampu tidak? Bagaimana nih cara memandikan bayiku? Bagaimana cara menyusui yang benar? Tercukupi tidak kebutuhan bayiku? Nah, inilah yang muncul biasanya di perasaan ibunya di hari ketiga sampai ke-10. Itu dia. Ya, ibu mulai memfokuskan perhatian pada pengontrolan fungsi tubuhnya, BAB, BAK, dan daya tahan tubuh. Ya, karena di sini biasanya terjadi pemulihan kembali seperti kita ketahui ya. Sistem adaptasi fisiologis juga terjadi pada masa kehamilan seperti kita ketahui ya. Semakin membesarnya usia kehamilan itu juga mempengaruhi sistem pencernaan, perkemihan, dan yang lainnya. Itu dia. Oke. Nah, sampai di sini kita lanjut ke fase letting go. Apa itu fase letting go? Nah, hari ke-10 sampai akhir masa nifas.
Nah, biasanya di sini ibunya lebih nyaman, ya, lebih mampu, dan dia lebih merasa bahwa diri dia itu mampu, gitu dia, ya. Ibu lebih merasa percaya diri untuk merawat diri dan juga bayinya. Nah, setelah ibu pulang ke rumah, dukungan akan dipengaruhi oleh keluarga. Nah, jadi keluarga juga sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada adaptasi masa nifas, gitu ya. Kemudian ibu sudah mengambil ataupun mampu bertanggung jawab dalam merawat bayi dan memahami kebutuhan bayinya. Berarti ibu sudah mampu memberikan nutrisi kepada bayinya melalui ASI, ya, ASI eksklusif. Kemudian sudah mampu memandikan bayinya dan yang lainnya. Itu dia kira-kira, ya. Oke, kita lanjut. Tadi adaptasi psikologi, ya. Ini kita membahas adaptasi fisiologi ibunya. Tadi perasaan, ya, psikologi ini perubahan dari tubuh ibunya, ya, fisiologi tubuh ibunya. Nah, apa saja yang berubah? Nah, adalah terjadinya involusi uterus. Apa itu? Proses kembalinya uterus seperti semula, ya. Proses di mana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil, ya, dengan berat sekitar 60 gram. Nah, ini berarti proses di mana bayinya ini sudah keluar dan rahimnya mulai terjadi penyusutan ataupun kembali ke posisi semula. Itu dia. Kemudian perubahan vagina. Nah, secara fisiologis ada lagi perubahan vagina yang terjadi. Ya, setelah 3 minggu vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil, ya. Nah, di mana vagina kembali berangsur-angsur kembali seperti semula ataupun menyusut, gitu dia, ya. Nah, kemudian perubahan perineum, ya, pada postpartum hari kelima, ya, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur dari keadaan sebelum hamil. Ya, perineumnya masih yang awalnya tegang, kita katakan, ya, tegang pada saat persalinan. Nah, kembali setelah bersalin masuk di masa nifas kembali menyusut, ya, tidak tegang lagi, gitu dia. Tetapi tidak seperti sebelum hamil karena ini sudah melalui proses persalinan dan kehamilan sebelumnya, gitu dia, ya. Nah, ada lagi yang terjadi adalah perubahan sistem pencernaan, ya. Nah, di mana konstipasi biasanya terjadi setelah persalinan. Kemudian perubahan sistem perkemihan. Nah, di mana kita ketahui selama hamil, ya, kandung kemih itu biasanya tertekan oleh uterus sehingga menyebabkan beberapa ibu hamil mengalami sering buang air kecil, gitu dia, ya. Nah, peningkatan produksi urin dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan adalah normal, ya. Nah, ini mungkin juga mengalami kesulitan buang air kecil pada awalnya. Nah, kesulitan buang air kecil salah satunya karena apa? Bisa saja menjadi karena adanya luka luka perineum, ya, sehingga pada saat awal ibunya mau berkemih menjadi ada rasa takut saat berkemih, gitu dia. Kemudian ada sistem endokrin. Nah, inilah beberapa perubahan yang terjadi pada fisiologi pada masa nifas, ya. Nah, oke, sampai di sini paham, ya? Paham? Oke. Selanjutnya kita masuk, ya, untuk terkait peran dan tanggung jawab kita nih sebagai seorang bidan di masa nifas. Nah, apa saja yang menjadi peran dan tanggung jawab kita? Nah, yang pertama adalah asuhan kebidanan. Bagaimana kita memberikan asuhan kepada klien ataupun pasien kita, ya. Yang pertama apa? Kita di sini memberikan asuhan kebidanan yang berfokus pada pemulihan dari ibu setelah bersalin. Nah, pemulihannya bagaimana? Bagaimana luka perineumnya? Bagaimana nutrisinya, ya? Nah, kemudian bagaimana selanjutnya perdarahannya? Itulah yang kita pantau di masa nifas, ya. Termasuk memantau kondisi fisik seperti pengembalian rahimnya, ya,
luka perineum, tanda-tanda vital. Nah, serta memberikan perawatan yang diperlukan. Apa yang diperlukan ibunya? Apakah ada perluan tambahan? Nah, segera dilakukan penanganan seperti itu. Kemudian pendidikan dan konseling. Nah, apa di sini yang harus kita berikan? Nah, kita memberikan informasi dan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang perawatan diri. Nah, ya, setelah melahirkan. Nah, pentingnya menyusui eksklusif. Kemudian apalagi? Perawatan bayi baru lahir, selanjutnya. Nah, kemudian dan KB pasca persalinan. Nah, jadi beberapa hal inilah yang harus kita berikan Pemkes kepada ibunya. Nah, terlebih bagaimana ini perawatan dirinya setelah melahirkan. Nah, contohnya apa? Hygiene-nya untuk menghindari dari infeksi. Bagaimana perdarahannya? Dia juga harus mengetahui terkait lokhea, perubahan lokhea pada masa nifas. Di sini kita juga harus menjelaskan. Kemudian pentingnya menyusui ASI eksklusif. Banyak ya di lapangan bahwa menyatakan ibunya itu tidak tahu apa itu ASI eksklusif. Nah, jadi sebaiknya dari awal sudah kita menjelaskan bahwa untuk ibunya lebih paham apa itu ASI eksklusif. Nah, kemudian dukungan emosional ya. Nah, apa yang harus kita berikan di sini adalah memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada ibu untuk mengurangi stres, kecemasan, depresi pasca persalinan, ya, di mana kita menjadi seorang bidan juga berperan dalam membantu ibu membangun kepercayaan diri, ya, dalam merawat bayinya. Nah, jadi inilah beberapa peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang bidan yang harus kita sampaikan kepada pasien, yang harus kita berikan. Asuhan ini yang harus kita berikan, gitu dia, ya. Oke, nah kemudian ada deteksi dini komplikasi. Nah, kita pantau ini dari setelah kita tahu bagaimana diagnosa di awal, pemeriksaan. Nah, apakah ada komplikasi? Jika ada komplikasi, berarti harus segera dilakukan penanganan. Kemudian promosi kesehatan, ya. Kemudian pemberian informasi, ya, yang akurat, komprehensif tentang perawatan bayi dan yang lainnya. Nah, inilah beberapa peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Nah, dalam adaptasi masa nifas, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Ini dia, peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Nah, sudah kita jelaskan tadi ya, bagaimana caranya kita memberikan asuhan kepada ibunya. Ya, asuhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana melihat kondisi pemulihan ibunya, baik secara fisik maupun psikisnya. Ya, kita lihat bagaimana kondisi perubahan rahimnya. Ya, kemudian kita nilai lagi, memberikan bimbingan dan konseling ya terkait edukasi tentang nutrisi, ya, ASI eksklusif, perawatan hygiene. Nah, ini ada beberapa yang harus kita jelaskan kepada ibunya terkait adaptasi apa saja yang terjadi, berubah gitu ya. Nah, kemudian dukungan emosional. Nah, di sini juga dalam asuhan kita harus juga menjelaskan perubahan, contohnya seperti yang tadi ya, perubahan secara psikologis dan perubahan di fisiologisnya, di dalam tubuhnya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke kunjungan masa nifas. Nah, ya, kunjungan masa nifas. Nah, di sini ada beberapa kunjungan masa nifas yang harus kita lakukan untuk menilai bagaimana pemulihan dari ibunya. Ya. Nah, contohnya adalah berapa kali kunjungan? Ada berapa kali kunjungan untuk pemeriksaan masa nifas? Ada 4 kali pemeriksaan ataupun kunjungan masa nifas. Yang pertama adalah kunjungan pertama ataupun KF1 di 6 sampai setelah persalinan. Nah, kemudian kunjungan kedua setelah persalinan. Kemudian kunjungan ketiga persalinan. Kunjungan keempat
Nah, jadi totalnya ada 4 kali kunjungan selama masa nifas, di mana setiap kunjungan itu memiliki ataupun ada beberapa hal yang harus kita pantau di setiap kunjungannya. Misalnya contoh sampai di kunjungan terakhir ya. Di sini kita harus menanyakan bagaimana keadaan ibunya. Ya. Nah, apakah menanyakan kepada ibu komplikasi yang dialami ibu dan anak, apakah terjadi pada bayinya juga. Kemudian memberikan penyuluhan KB sejak dini. Nah, kemudian konseling hubungan seksual dan perubahan lokheanya selama masa nifasnya, gitu dia, ya. Nah, selanjutnya adalah membangun kemampuan dan kepercayaan diri ibu. Nah, dari asuhan itu yang kita berikan, kita harapkan kita mampu ini memberikan kemampuan dan kepercayaan ibu dan keluarga pada proses menyusui. Nah, hal ini dapat dicapai ya melalui pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada ibu. Nah, contohnya salah satunya pemberian edukasi ataupun promosi kesehatan ya. Nah, yang pertama adalah kita harus membangun kemampuan ibunya dulu nih. Ya, contohnya apa? Menjelaskan ataupun memberikan pengetahuan kepada ibu, ya, memberikan pengetahuan kepada ibu dan bagaimana teknik menyusui yang benar. Nah, kita ajarkan ibunya, beri pengetahuan kepada ibunya, apa itu menyusui, bagaimana teknik menyusui yang benar, gitu dia ya. Kemudian menjelaskan kepada ibu apa sih pentingnya inisiasi menyusui dini. Itu dia. Kemudian memberikan konseling menyusui, perawatan payudara, dan nutrisi dan manajemen laktasi. Terlebih adalah nutrisi. Kita harus memberikan informasi kepada ibunya bahwa dia harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, bervitamin ya. Nah, untuk bagaimana memberikan nutrisi yang baik juga ataupun ASI yang baik kepada bayinya. Nah, kita sebagai seorang bidan di sini memainkan peran penting dalam memastikan kesehatan ibu dan bayi selama masa nifas, serta membantu keluarga dalam transisi menjadi orang tua. Itu dia kira-kira ya terkait materi kita hari ini, terkait materi asuhan pada nifas. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya? Paham. Nah, ada pertanyaan? Tidak? Oke, pertanyaan yang pertama ya, Septi. Nah, kira-kira Septi paham nggak ya apa itu masa nifas? Ya, oke. Apa kira-kira Septi masa nifas? Masa nifas adalah periode waktu setelah persalinan. Biasanya berlangsung sekitar 6 minggu atau 42 hari, di mana masa tubuh wanita, terutama organ reproduksi, mengalami pemulihan untuk kembali ke kondisi sebelum hamil. Oke, berarti perubahan apa? Masa nifas perubahan setelah bersalin. Biasanya terjadi pada 6 minggu ya. Nah, berarti artinya adalah pemulihan ya kondisi tubuh dari dia sudah dari kehamilan, persalinan dan masuk ke masa nifas. Jadi seluruh organ reproduksinya itu sudah kembali pulih. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan kalian dapat kalian pahami dan dapat kalian serap dan dapat diaplikasikan nantinya. Ya, sampai jumpa kita di pertemuan kedua di minggu depan dengan topik manajemen laktasi. Ya, nanti bisa kalian baca-baca ya apa saja yang menjadi bagian dari laktasi, bagaimana proses, apa itu laktasi, nanti boleh kalian baca-baca. Ya, nah terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan untuk kita bisa dapat bertemu di minggu depan. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.